Halo semua, kembali lagi di channel Voice on Band. Wah, hari ini kita bakal membedah sesuatu yang sifatnya benar-benar darurat dan super krusial dari materi terbaru kita. Ini ancaman nyata buat dompet dan nyawa mesin kesayangan kalian. Di bedah materi kali ini kita bakal bongkar habis-habisan realitas dari transisi wajib Indonesia menuju bahan bakar diesel B50 yang bakal ketok palu bulan Juli 2026 nanti. Berdasarkan data yang ada, ini bukan cuma sekedar ganti menu bahan bakar biasa di pom bensin ya, tapi ini perubahan ekstrim yang secara harfiah bakal menentukan nasib, umur, dan performa mesin mobil kalian. Siap-siap jantungan? Mari kita gas. Oke, ini dia menu utama kita hari ini. Kita bakal jalan cepat ngebahas apa itu makhluk bernama B50 ini, alasan kenapa pemerintah ngebet banget menerapkannya, ancaman mengerikan buat mekanis mesin, bedanya nasib mesin modern versus mesin klasik, panduan mutlak buat menyelamatkan mesin kalian, dan terakhir persiapan kita menuju kiamat kecil. Maksudnya mandatori 2026. Kita masuk ke bagian pertama. Sebenarnya apa sih biodiesel B50 itu? Gini ya bos, faktanya B50 itu berarti separuh atau 50% cairan yang masuk ke tangki mobil kalian itu adalah bahan nabati turunan kelapa sawit yang kita sebut FAME. Nah buat kalian yang mikir, paling cuma kayak solar dicampur minyak goreng sisa tukang pecel lele, haha, kalian salah besar. FAME itu punya sifat pelarut organik yang sangat agresif. Viskositas atau kekentalannya itu jauh-jauh lebih ekstrim dari diesel fosil murni. Ibaratnya nih ya, mesin mobil kalian itu sejak lahir dirancang buat minum air mineral yang seger dan encer. Tiba-tiba sekarang dipaksa minum sirup kental yang lengket tiap hari. Kira-kira rontok nggak tuh ususnya? Coba kalian perhatikan tabel komparasi ini. Melompat dari B20 zaman dulu ke B50 sekarang, itu dampaknya tajam banget, parah. Viskositasnya naik signifikan, yang artinya semprotan bahan bakar di dalam mesin bakal ngaco dan terganggu. Terus energi per liternya gimana? Turun drastis bro. Artinya apa? Mobil kalian bakal makin lemot dan makin boros nenggak BBM. Tapi yang paling bikin merinding itu resiko cold flow-nya. Potensi bahan bakar kalian membeku dan berubah jadi gel kental itu sangat-sangat tinggi. Lanjut ke bagian 2, terus kalau bikin repot, kenapa B50 ini diterapkan? Nah, kita harus objektif juga. Secara makroekonomi dan geostrategis negara, langkah ini sebenarnya cerdas banget. Pemerintah kita mau motong ketergantungan impor BBM fosil dari luar negeri yang harganya selangit dan nguras devisa negara. Terus, dengan campuran 50% ini, lautan kelapa sawit atau CPO domestik kita bakal laku keras dan terserap habis. Petani sawit senyum lebar. Ini murni soal ketahanan energi, biar negara kita nggak gampang disetir negara lain. Tapi ya gitu, di balik kebijakan makro yang terlihat gagah dan epik ini, kalian sebagai pemilik mobil diesel yang harus bayar tumbal mekanisnya. Kalau dari sisi lingkungan, riset BPPT ngasih lihat data yang lumayan bikin lega. Kabar baiknya, sulfur dioksida dan partikel debu atau PM dari knalpot kalian itu bakal turun drastis. Jadi mobil kalian nggak akan terlalu ngebul hitam pekat kayak cumi-cumi lagi ya. Tapi, selalu ada tapinya kan. Emisi nitrogen oksida atau NOx justru merangkak naik. Soalnya pembakaran B50 ini bikin suhu di ruang bakar mesin jadi lebih panas dari biasanya. Masuk ke bagian 3, ini yang paling krusial. Ancaman mekanis pada mesin. Kalian pikir pemerintah cuma iseng nyampur-nyampur di ember terus langsung dijual? Oh tentu tidak. Lemigas, BPPT, dan Kementerian SDM itu udah nyiksa berbagai macam mobil di laboratorium. Mobil-mobil ini digeber habis-habisan di atas chassis dinamometer sampai mesinnya menjerit minta ampun. Lalu dipaksa jalan road test sejauh 50.000 km melintasi segala macam cuaca dan jalanan. Dan dari siksaan tanpa ampun inilah terungkap realitas teknis yang sangat-sangat kejam. Dengerin nih, omongan orang dalam, kutipan langsung dari Ibu Dirjen EBTKE. Ini konfirmasi resmi ya, bukan isu grup WhatsApp. Pemakaian B50 bakal otomatis menyunat tenaga mesin kalian sebesar 10-20%. Lemot, bos. Selain itu, umur filter solar bawaan pabrik kalian bakal menyusut drastis. Jadi buat kalian kaum mendang-mending yang males servis, yang pelit banget buat sekadar beli filter solar baru, hahaha, siap-siap aja mobil kesayangan kalian tersedak, batuk-batuk, dan mati suri di pinggir jalan. Bentar, halo-halo, buat teman-teman yang lagi asyik nyimak, masih pada melek kan? Jangan kemana-mana loh, wajib tetap terus menonton hingga akhir video. Soalnya habis ini materinya makin dalam. Kita bakal bongkar spesifik nasib mesin sesuai merek mobil kalian. Jangan sampai besok mobil kalian mogok di jalan tol gara-gara kalian skip info penting ini.
Oke, lanjut. Masalah utama dari B50 ini ada di fenomena mengerikan yang namanya filter blocking tendency atau FBT. B50 yang karakternya kental ini, kalau dia ketemu udara yang agak dingin dikit aja, misalnya kalian lagi touring ke Dieng atau Bromo yang suhunya 15 derajat, molekulnya bakal langsung bereaksi membentuk gel atau kristal lilin. Coba kalian bayangin aja, darah di tubuh kalian tiba-tiba berubah jadi cairan jelly, mampet nggak tuh jantung? Sama, filter standar pabrik itu pori-porinya terlalu rapat, jadi bakal langsung mampet seketika dihajar jeli B50 ini. Bagian 4. Mesin modern versus klasik. Gimana nasibnya? Ini kocak sih. Buat kalian para penyembah di Selawas atau cumi darat generasi tua macam 2KD di Innova Lama atau 4D56 di Pajero Lawas, B50 ini bakal bertingkah kayak sabun cuci ekstra kuat. Dia bakal merontokkan kerak dan lumpur purba yang udah puluhan tahun ngendap di tangki kalian, terus dikirim semua kotoran itu ke sistem injeksi sampai pelanggar SCV-nya macet total. Tapi, buat kalian yang sombong pakai mesin diesel modern berteknologi tinggi seperti 1GD atau 4N15, haha, nasib kalian berpotensi jauh lebih tragis, bos. Injektor piezo modern yang super canggih dan presisi itu bisa gampang banget macet gara-gara dihajar viskositas kental B50. Efeknya, solar mentah bakal netes terus melewati ring piston, nyampur ke oli mesin. Boom, terjadilah fuel dilution, oli mesin kalian berubah jadi racun asam yang siap menggerogoti jeruan mesin. Biar lebih kerasa ngerinya, mari kita absen merek nih. Buat kalian yang bawa Ford Everest 2.0 biturbo yang pakai sistem sabuk timing terendam oli alias built-in oil, kalau oli kalian kemasukan B50 dan berubah jadi asam korosif, sabuk timing di dalam itu bakal meleleh dan putus seketika. Mesin kalian bakal hancur berantakan detik itu juga, nangis darah dan ngeliat bon perbaikannya. Terus buat yang bangga pakai Isuzu yang terkenal badak dan tahan banting, cincin tembaga dan sil mikroskopis di injektornya bisa lumer pelan-pelan digigit sifat agresif bahan kimia B50. Bikin tekanan kaman rel ngedrop dan mobil susah hidup di pagi hari. Dan untuk semua diesel modern masa kini, partikel jelaga tinggi dari B50 dipastikan bakal bikin filter DPF knalpot kalian lebih cepat mampet. Masih berani ngeremehin? Masuk ke bagian 5, panduan keselamatan mesin diesel. Gimana cara kita selamat dari kiamat kecil ini? Para pakar otomotif dan teknisi senior udah ngeracik hierarki modifikasi keselamatan yang sifatnya mutlak alias harga mati. Gak bisa ditawar pakai kata nanti aja ya. Ada 3 langkah wajib. Pasang pre-filter, ganti semua karet seal ke bahan Viton, dan taubat dari aliran sesat oli kalian. Mari kita kupas satu persatu biar gak pada nyasar. Langkah pertama, pasang tameng. Filter bawaan pabrik di mobil kalian itu terlalu manja kalau dikasih B50. Pori-porinya cuma 5 mikron, gampang banget tersedak dan mampet sama gelilin B50. Jadi, kalian wajib hukumnya masang pre-filter atau filter tambahan kelas heavy duty dengan ukuran pori 10-30 mikron. Dan pastikan punya tabung pemisah air atau water separator yang besar di bawahnya. Pasang ini sebelum filter utama. Pre-filter inilah yang bakal jadi satpam di pintu depan, nangkap air, kotoran, dan gumpalan lilin sebelum mereka masuk dan menghancurkan injektor sultan kalian yang harganya jutaan itu. Langkah kedua, ini urusannya sama nyawa kalian. Selang bahan bakar bawaan pabrik yang umurnya udah tahunan itu rata-rata terbuat dari karet nitril atau buna N. B50 ini jahat banget. Dia bakal melunturkan zat pengenyal di karet nitril tersebut. Hasilnya, selang kalian bakal melar kayak kerupuk kengakuah, getas, retak-retak, dan akhirnya bocor nyemprotin solar ke ruang mesin yang lagi panas-panasnya. Mau mobil kalian tiba-tiba berubah jadi api unggun berjalan di jalan tol? Makanya, jangan pelit-pelit amat. Keluarin duit dikit buat ganti semua selang bahan bakar dan o-ring kalian ke material karet sintetis fluorokarbon atau yang biasa disebut Viton atau FKM. Material Viton ini sakti. Dia kebal dan cuek aja disiksa sama bahan kimia agresifnya B50. Langkah terakhir, kita butuh amunisi kelas berat buat ngelawan fuel dilution. Dengar baik-baik, buang jauh-jauh buku manual jadul mobil kalian. Mulai era B50 nanti, mesin kalian hanya boleh meminum oli fully sintetik kelas heavy duty dengan sertifikasi mutlak API CK4. Oli spesifikasi Dewa ini harus punya angka total base number atau TBN ekstra tinggi di kisaran 10-14. Fungsinya buat apa? Buat menetralisir racun asam dari B50 yang bocor ke ruang oli. Dan ini yang paling penting dan krusial, kebiasaan lama kalian ganti oli tiap 10.000 km itu harus diakhiri. Pangkas tengahnya, kalian wajib ganti oli maksimal tiap 5.000 km. Telat dikit, mesin jebol menanti. Kita sampai di bagian 6, persiapan menuju mandatori 2026. Lihat timeline ini ya, rencana waktunya udah dipaku kuat-kuat sama pemerintah. Nggak bakal mundur. Kita sekarang udah ngelewatin era B35.
Pengujian lab dan uji jalan 50.000 kilometer udah dan sedang dieksekusi habis-habisan. Dan tenggat waktu eksekusinya adalah 1 Juli 2026, mandatori B50 resmi berlaku di seluruh pom bensin tanah air. Kita sebagai konsumen sama sekali nggak punya pilihan buat menghindar atau protes. Yang bisa kita lakuin cuma satu, bersiap atau hancur. Fakta mekanisnya udah terbukti jelas, kelemahan setiap mesin udah kita petakan terang benderang, dan tanggal mainnya udah di depan mata. Pertanyaannya sekarang, balik ke kalian. Apakah teman-teman mau mulai bangun dan memodifikasi sistem bahan bakar mobil kalian dari sekarang? Atau tetap keras kepala nunggu mesin kesayangan kalian tewas mengenaskan pas B50 pertama kali dituang ke tangki? Pilihan ada di tangan dan dompet kalian. Terima kasih ya teman-teman udah menyimak video ini hingga selesai. Coba dong ramaikan, tulis di kolom komentar. Apa kalian udah ada yang pasang pre-filter? Dan sejujurnya seberapa siap sih dompet kalian ngadepin B50 ini? Jangan lupa juga pastikan kalian tekan tombol jempol ke atas dan subscribe sekarang juga sehingga membuat saya bahagia. Sampai jumpa di bedah materi selanjutnya, rawat mobil kalian dan gaspol terus bos. Ciao!